Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS IMB yang bertema meneguhkan Islam rahmatul lil alamin sebagai Islam moderat. Apa sih Islam rahmatul lil alamin sebagai Islam moderat itu? Dilihat dari pengertian, Islam berasal dari kata aslama yuslimu Islam, yang berarti ketuduhan kepada Allah untuk mencapai keselamatan dan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai keselamatan, maka umat Islam baru memenuhi dan mengamalkan Islam secara komprehensif dan menyeluruh, baik di bidang agama, alam, maupun sosial. Islam juga berarti kedamaian atau perdamaian, yaitu perdamaian dengan sesama manusia dan juga rasa kedamaian dengan Tuhan. Melihat pengertian ini, maka tidak ada tempat bagi Islam terhadap kaum radikal, karena Islam pada dasarnya adalah agama keselamatan, kedamaian, dan keteduhan kepada Allah. Dalam konteks hubungan antara manusia, maka Islam mengajarkan toleransi dan moderasi. Perbedaannya adalah sunatullah yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Oleh karenanya, dibutuhkan sikap moderasi dan toleransi. Islam sangat mengajarkan moderasi dan toleransi karena manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku seperti dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Terkait dengan ajaran, maka banyak Al-Quran yang menjelaskan secara gamblang mengenai Islam agama perdamaian dan dari rahmatan lil alamin. Di antaranya adalah yang pertama, Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam." Yang kedua, yaitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah bertujuan untuk menyempurnakan akhlak, bukan meniadakan akhlak dan tradisi yang ada. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai syariah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, termasuk interpretasi berkarakter menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, yaitu metodologi keilmuan, khususnya tafsir dan fikih bersifat moderat. Yang kelima, Islam sangat menghormati budaya lokal, tradisi-tradisi yang baik masih dipertahankan dan tidak perlu diberangus. Yang keenam, Islam mengajarkan umatnya agar bersikap toleran terhadap perbedaan baik internal agama maupun dengan agama lain. Dari berbagai penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa Islam adalah agama yang toleran, cinta damai, kasih sayang, moderat, serta diturunkan demi menegakkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan atau bahaya. Konteks tujuannya diturunkan syariat ke muka bumi, maka Islam bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunannya. Tujuan ini sangat sesuai dengan konsepsi HAM, demokrasi, dan kesetaraan gender. Yang selanjutnya yaitu implementasi apa saja sih di dalam Islam rahmatul lil alamin dalam kehidupan di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Indonesia, negara yang akrab dengan beragam kebudayaan dan dominasi akan pemeluk Islam. Di Indonesia, penerapan rahmatul lil alamin baiknya diterapkan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Hal ini berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai negara yang plural. Untuk sikap dari hadirnya rahmatul lil alamin sangat sederhana. Berikut beberapa bentuk penerapan konsep rahmatul lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi sangat diperlukan. Terlihat bagi negara yang plural seperti Indonesia, sikap ini harus ditanam sejak dini agar kedamaian dapat tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Yang kedua, yaitu menjauhi sikap diskriminatif. Sikap diskriminatif harus dihindari sebab sikap ini dapat memicu kebencian dan ketidakadilan. Yang ketiga, yaitu peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama merupakan salah satu bentuk lain dari kasih sayang. Yang keempat, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Melalui hal sekecil membuang sampah, kita dapat menerapkan konsep rahmatul lil alamin. Membuang sampah pada tempatnya juga berarti menyayangi lingkungan dan atau hablu minal alam. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang tidak mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.